bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Atas hari yang baru Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk melaluinya. Ya Tuhan Allah, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang melindungi kami serta membimbing kami dalam setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Sabtu, diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Roma hamu tuau, hamu akan lalu jajalana sorat, asahu pasonang, hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adakah di antara kita yang saat ini sedang menonton renungan ini, yang tidak merasa lelah di dalam kehidupannya, yang tidak pernah merasa letih dalam proses kehidupannya? Setiap orang dalam kehidupan ini, di tengah-tengah maraknya beragam tantangan dan pergumulan kehidupan, pasti pernah merasakan lelah, merasakan letih dalam hidup ini. Apalagi mungkin ada yang sedang berduka, ada yang sedang sulit untuk mencari pekerjaan, sulit di dalam ekonomi, dan beragam hal yang lain yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita saat hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui firman Tuhan kita hari ini yang tertulis dalam kitab Matius, Yesus menyuarakan kepada setiap orang agar kita datang kepadanya. Inilah undangan yang diberikan Yesus, supaya setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Apa yang dapat kita lihat melalui firman ini Bapak Ibu serta saudara-saudari? Kita bisa melihat bahwa demikianlah Allah memandang beban yang terjadi dalam kehidupan kita. Memandang kehidupan kita, letihnya kita dalam kehidupan ini. Allah sungguh-sungguh peduli dan memperhatikan detail kehidupan kita. Dan kepedulian Tuhan dibuktikan melalui undangannya kepada setiap orang yang merasa mengalami beragam beban berat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, undangan ini bukan undangan yang semata-mata hanya mengundang untuk meminta kita untuk datang. Namun ada yang dijanjikan ketika kita mau datang kepada Tuhan, yaitu memberi kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Di dalam kehidupan kita yang penuh beban berat, tentu yang didamba-dambakan adalah kelegaan. Dan itulah maksud daripada undangan Allah kepada kita. Undangan yang Yesus sampaikan kepada setiap orang yang berbeban berat, bahwa Tuhan akan mengangkat beban itu di dalam diri kita, dari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam kehidupan ini ketika orang mengalami beragam tantangan di dalam kehidupan, tak jarang banyak orang yang merasa berputus asa, merasa ingin menyerah. Seseorang menyatakan bahwa beban kehidupan kita ini bisa diibaratkan sebagai seorang yang sedang memegang air, memegang gelas berisi air. Lalu yang hendak dikatakan adalah sebenarnya caranya beban berat itu diselesaikan adalah bagaimana kita mampu untuk berpikir, bagaimana kita mampu untuk mencari pandangan agar beban itu tidak menerus menjadi berat di dalam diri kita. Yaitu jika analoginya adalah gelas tadi, maka gelas itu harus diletakkan.
supaya tidak selalu kita menggenggamnya, membuat tangan kita menjadi pegal, menjadi sakit karena terlalu lama menahannya. Dan Tuhan menawarkan jalan itu, datanglah kepadanya, supaya beban itu segera dilepaskan daripada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, seberat apapun yang sedang kita alami sekarang, sebagaimanapun duka yang sedang kita alami sekarang, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan, karena ini sudah Tuhan sendiri yang mengundang. Oleh karena itu, Tuhan pasti menerima kita dan menolong kita, serta meringankan beban kita. Namun di dalam kehidupan ini kita juga memiliki tanggung jawab. Tidak ada kehidupan yang terlepas dari beban. Oleh karena itu di ayat berikutnya kita juga diminta untuk memikul kuk itu. Artinya ketika kita diberikan tanggung jawab untuk memikul kuk, kita harus senantiasa bersedia untuk Tuhan arahkan di dalam kehidupan kita ini. Supaya kehidupan kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa ditolong Tuhan, agar segala letih dan lesu di dalam kehidupan kita ini diberikan kelegaan oleh Tuhan. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.